أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإخواني الكرام أعزني الله وإياكم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari yang cerah ini. Dengan nikmat dan juga karunia-Nya kita kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam majelis yang mulia, majelis ilmu yang dengannya kita mempelajari kitabullah dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya dan siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada tafsir surat yang baru, yaitu surat Al-Haqqah. Siapa yang membacakan untuk kita? Siapa yang bersedia? Silakan, Pak. Juz yang ke-29 setelah surat Al-Qalam, surat yang ketiga dari surat Tabarak. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah fa amma Thamud fa uhliku bit tawiyah wa amma
jatu naqlin qawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Baik, kita berhenti sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tabaraka wa ta'ala berbicara di dalam awal dari surat ini mengenai hari kiamat dan orang-orang yang mendustakannya dari kaum-kaum yang terdahulu, bagaimana mereka telah dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Al-Haqqah adalah nama dari nama-nama hari kiamat, seperti Al-Qari'ah dan nama-nama yang lain yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Mal-Haqqah. Apakah Al-Haqqah itu? Wa ma adraka mal-Haqqah. Dan apa yang memberitahumu tentang Al-Haqqah? Di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah dikatakan Al-Haqqah min asma'i yaumil qiyamah, termasuk dari nama-nama hari kiamat. Kenapa disebut dengan Al-Haqqah? Li'annaha tahiqqu wa tanzilu bil khalq. Karena hari kiamat itu terjadi dan menimpa terhadap segenap makhluk. Wa tadhharu fiha haqa'iqul umur. Dan tampak padanya hakikat-hakikat dari segala urusan. Wa makhba'atus sudur. Dan juga tampak padanya simpanan-simpanan yang terdapat di dalam dada-dada manusia. Disebut dengan Al-Haqqah. Ya. Ini beberapa penafsiran dari ulama-ulama ahli tafsir terdahulu yang kesimpulannya seperti yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Ya. Dinyatakan Al-Haqqah karena hari kiamat itu terjadi dan menimpa pada segenap makhluk. Kemudian dinyatakan Al-Haqqah karena pada hari itu tampak hakikat dari segala urusan, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya diputuskan pada hari itu sehingga tampak hakikatnya dan kebenarannya. Juga dikatakan Al-Haqqah karena pada hari itu tampak semua apa yang disimpan oleh manusia di dalam dada-dada mereka masing-masing. Ya. Lalu pertanyaan di sini, Allah di dalam ayat selanjutnya mengatakan mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Apakah al-haqqah itu dan apa yang membuatmu tahu apakah al-haqqah itu? Kata Syekh rahimahullah, fa'azzama ta'ala sya'naha wa fakhamahu. Allah membuat
urusannya menjadi sesuatu yang besar, dan Allah membuatnya menjadi dahsyat dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Ini hal yang tidak sederhana. Makanya Allah mempertanyakannya berulang-ulang kali. Al-Haqqah wa ma al-Haqqah mal Haqqah. Apakah Al-Haqqah itu? Kembali Allah ulangi, mempertegas pertanyaan yang sebelumnya. Wa ma adraka mal Haqqah. Dan apa yang membuatmu tahu apakah Al-Haqqah itu? Tujuannya apa Allah mempertanyakan ini secara berulang? Untuk menunjukkan ini perkara yang besar, perkara yang dahsyat, tidak seperti yang kalian pikirkan. Kalian jangan menganggapnya remeh. Ya. Maka kata beliau, fa'azzama ta'ala sya'naha wa fakhamahu bima qarrarahu min qawlih al-haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah fa inna laha sya'nan 'aziman. Karena sungguhnya hari kiamat itu mempunyai urusan yang besar, wa haulan jasiman, dan kengerian yang dahsyat. Ya. Maka orang yang beriman tidak boleh mengecilkan urusan-urusan tentang hari kiamat. Ya. Kadang sebagian orang menganggap hari kiamat itu seperti lelucon. Ya. Omongan-omongan yang menunjukkan meremehkan tentang hari kiamat dan kejadian-kejadiannya. Ada di antara public figure yang mengatakan enak di dalam api neraka itu, nanti ketemu artis-artis, temennya artis-artis katanya. Kalau di dalam surga kan temennya, nah yang kayak gitu, yang jenggotan, nggak asik, kurang ajar, ya seenaknya. Bahkan ada kiai cilik ya di Jawa Timur itu, katanya anaknya kiai juga, ya meremehkan tentang api neraka. Ya api neraka, kita memang butuh hangat. Nah nih, saya sekarang mencari kehangatan, dia pegang rokok. Enak katanya nih, hangat. Ya, terus rokoknya sempurna, dia tunjukkan. Ini, coba lihat, awalnya A, logonya itu kan Allah. Terus dibalik, nah, sempurna. Allah itu sempurna. Dibuat jadi mainan. Itu ceramah di hadapan jamaahnya yang banyak, anak umur bocil istilahnya sekarang. Ya. Na'udzubillah. Itulah kalau agama yang menyampaikannya orang-orang yang bukan ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlih fantadhiris sa'ah. Nabi SAW mengatakan, kalau urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Ya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Masalah hari kiamat ini bukan masalah kecil, bukan masalah remeh, bukan masalah remeh, masalah ringan. Ini masalah besar yang kalian tidak akan sanggup menanggungnya. Ya. Bahkan di dalam ayat ini, dalam surat ini, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengulang-ulang pertanyaan mal haqqah wa ma adraka mal haqqah, untuk menunjukkan betapa besar dan dahsyatnya
perkara hari kiamat tersebut. Lalu kata beliau, wa min azamatiha annallaha ahlakal umamal mukadzibata biha. Dan termasuk dari kedahsyatan hari kiamat tersebut bahwasanya Allah membinasakan umat-umat yang mendustakan hari kiamat itu bil adzabil ajil, dengan azab yang Allah segerakan. Kemudian Allah tabaraka wa taala menyebutkan tentang kaum-kaum terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah karena mendustakan tentang hari kiamat. Ayat selanjutnya Allah mengatakan kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Ya. Kata Allah tabaraka wa taala, Tsamud dan juga 'Ad telah mendustakan al-qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Ini juga min asma'i yaumil qiyamah, nama dari nama-nama hari kiamat, al-qari'ah. Ya, al-qari'ah. Disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi tentang penamaan Al-Qari'ah. Kata beliau, dzakara man kadzdzaba bil qiyamah. Allah menyebutkan orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Wal qari'ah al-qiyamah. Al-qari'ah adalah al-qiyamah, hari kiamat. Summiyat bidzalik, dinamakan al-qari'ah dengan al-qari'ah li'annaha taqra'un nasa bi ahwaliha. Karena hari itu membinasakan manusia dengan kengerian-kengeriannya. Yuqal, dikatakan asabathum qawari'ud dahr, ay ahwaluhu wa syada'iduh. Ya. Menimpa mereka penghancur-penghancur masa, yaitu kengerian-kengeriannya dan kedahsyatan-kedahsyatannya. Jadi dikatakan al-qari'ah karena hari itu bisa membinasakan manusia dengan kengerian-kengeriannya. Ya. Taqra'un nas bi ahwaliha. Ya. Dapat membinasakan manusia dengan kengerian-kengeriannya. Bagaimana tidak? Ya. Matahari saja pada hari itu berada 1 mil di atas kepala-kepala manusia. Ya. Kalau 1 mil itu adalah jarak, maka dia di dalam kehidupan dunia ini sejarak 1,5 kilometer. Ya, bayangkan kalau matahari sejarak 1,5 kilometer di atas kepala kita, apa yang akan terjadi? Bagaimana ngerinya kondisi pada hari itu? Ya. Sekarang berapa jarak matahari di atas kepala kita? Berapa juta kilometer? Ketika datang puncak dari musim panas, kita merasakan panas yang luar biasa. Ya. Panasnya 40 derajat saja atau 45 derajat, muka kita ini sudah seperti disetrika. Iya enggak? Nah, bagaimana kemudian di hari kiamat
jarak matahari di atas kepala kita hanya 1,5 kilometer. Bahkan sebagian ulama menafsirkan mil seperti ujung besi yang biasa digunakan ditutup celah untuk mengambil celah yang ada di dalam tempatnya. Kalau kita lihat tempat celah itu dibuka, ya, tutupnya kan ada besinya itu, ya enggak? Untuk ngambil celah yang ada di dalamnya. Nah, ujungnya itu dikatakan mil, berarti dekat sekali. Makanya dikatakan dalam riwayat-riwayat bagaimana manusia pada hari itu ditimbun oleh keringat mereka masing-masing. Memang karena saking panasnya, ada yang ditimbun sampai selehernya, ditimbun oleh keringatnya. Ada yang sampai sedadanya, ada yang sampai seperutnya, ada yang sampai sepahanya, ada yang sampai sebetisnya, ada yang sampai semata kakinya. Semua tergantung amalan mereka masing-masing. Ya. Maka kondisi yang demikian itu membuat manusia haus yang luar biasa. Namun pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berbondong-bondong untuk datang ke telaga beliau. Ya. Dan beliau telah menanti kita di telaganya di hari kiamat kelak. Wa ana faratakum 'alal haud. Ya. Aku telah mendahului kalian berada di telaga tersebut. Orang yang diizinkan untuk minum dari telaga hanya orang-orang yang mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga diusir dari telaga beliau orang-orang yang merubah-ubah, ya, yang membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Ya. Beliau mengatakan ummati ummati, yang diusir itu adalah umatku, umatku, kata beliau. Maka dikatakan kepada beliau, fa innaka lam ta'rif ma ahdatsu ba'dak. Sungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka buat-buat sepeninggalmu. Ya. Mereka melakukan muhdatsat, perkara-perkara baru di dalam agama. Maka barang siapa yang ingin minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut, hendaklah dia mengikuti sunnah beliau alaihi salatu wassalam, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang juga dapat menghindarkannya dari telaga beliau karena tidak sesuai dengan agamanya sallallahu alaihi wasallam. Kengerian-kengerian pada hari kiamat ini taqra'un nas, bisa membinasakan manusia. Nah, kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Tsamud dan juga 'Ad telah mendustakan al-qari'ah. Tsamud adalah sebuah kaum, nama dari sebuah kabilah yang tinggal di wilayah Hijr. Hijr itu antara Syam dengan Hijaz, ya, arah barat laut dari dua kota suci Mekah dan Madinah. Pertanyaannya, siapakah nabi yang diutus kepada kaum Tsamud? Siapa yang jawab? Ada yang tahu? Mestinya tahu dong. Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, ya. Dan
kaumnya telah mendustakan Nabi Saleh. Dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, alladzina arsalallahu ilaihim rasulahu salihan alaihi salam. Ya. Thamud ini adalah orang-orang yang Allah utus kepada mereka Rasulnya Saleh alaihi salam. Yanhahum amma hum alaihi minasyirik. Beliau melarang mereka dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Wa ya'muruhum bitauhid. Dan beliau memerintahkan mereka dengan tauhid. Faraddu da'watah, maka mereka menolak dakwahnya. Wa kadzabuh, dan mereka mendustakannya. Wa kadzabu ma akhbarahum bihi min yaumil qiyamah, dan mereka mendustakan tentang hari kiamat yang beliau beritakan kepada mereka. Wahiyal qari'ah allati taqra'ul khalqa bi ahwaliha, yaitu al-qari'ah yang mampu membinasakan makhluk dengan kengerian-kengeriannya. Ya. Dan apa yang mereka juga langgar dari peringatan Nabi Saleh, mereka dianugerahi onta besar, ya, diminta untuk mereka membiarkan onta tersebut untuk makan dari tetumbuhan dan tanaman-tanaman yang ada. Mereka jangan mengganggunya apalagi menyembelihnya. Mereka bisa memanfaatkan air susu dari onta tersebut sebagai asupan makanan mereka, sumber makanan mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka menyembelihnya. Ya. Mereka ingin membuktikan mana ancaman yang diancamkan oleh Nabi Saleh kepada mereka, apakah bisa benar-benar terjadi. Jadi mereka menantang, memang kaum yang durhaka. Ya. Padahal onta tersebut adalah karunia Allah, keajaiban yang Allah berikan sebagai mukjizat bagi Nabi Saleh alaihi salam. Karena satu-satunya makhluk hidup yang tercipta di muka bumi tanpa perkawinan antara jantan dan betina hanya onta Nabi Saleh. Ya. Ini keajaiban karena Allah ingin memberikan mukjizatnya kepada Nabi Saleh alaihi salam. Taib. Sedangkan Na'at ini adalah kaum yang terdahulu yang mereka tinggal di wilayah Hadramaut. Ya. Siapa nabi yang diutus kepada mereka? Nabi Hud alaihi salam. Dan hampir sama seperti kaum Thamud, Ad ini juga durhaka kepada Nabi Hud alaihi salam yang mengajak mereka kepada tauhid dan melarang mereka dari perbuatan syirik. Naam. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menghancurkan keduanya, membinasakan keduanya, karena Tsamud dan juga Ad menolak ajakan Nabi mereka dan mendustakan tentang hari kiamat. Naam.
Maka Allah di dalam surat ini pada ayat yang selanjutnya menceritakan bagaimana Allah membinasakan mereka. Fa amma thamudu fa uhliku bit-taghiyah. Adapun Tsamud, maka mereka dibinasakan, dihancurkan oleh Allah dengan at-taghiyah. Apa itu at-taghiyah? At-taghiyah adalah suara gemuruh yang sangat dahsyat yang membuat mereka binasa karenanya. Ya. Dikatakan oleh Qatadah rahimahullah bis-sayhati taghiyah, ya, dengan suara gemuruh yang taghiyah. Apa itu at-taghiyah? Wahiyallati jawazat maqadir as-siyah fa ahlakathum. Ya. Suara gemuruh yang melampaui suara-suara gemuruh, standar suara gemuruh, yang melampaui standar suara gemuruh yang mampu membinasakan mereka. Ya. Kalau terjadi suara gemuruh yang begitu dahsyat, misalnya karena kejadian alam seperti suara guntur yang menggelegar, kita kan kaget, ya. Karena saking kencangnya suara guntur tersebut sampai kita jantungnya seperti copot karena saking kencangnya. Ya, bayangkan kalau suara itu adalah suara yang melampaui standar suara gemuruh, yang dengan hal itu Allah membuat mereka binasa semuanya tanpa tersisa. Berarti suara ini tidak mampu didengar oleh manusia, karena begitu terjadi mereka semuanya binasa. Antum pernah kaget enggak ketika lewat di suatu jalan tiba-tiba ada suara ban pecah gitu? Pernah dengar? Duar gitu kan ya. Kita wah, jantungnya seperti copot. Nah, itu enggak seberapa. Karena suara ini mampu membuat orang yang mendengarnya binasa, hancur, mati. Ya, begitulah Allah menghabisi kaum Tsamud dengan suara gemuruh yang melampaui standar yang mampu untuk ditahan oleh manusia, karena suara ini mengambil nyawa mereka. Ya. Nah, wahia sayhatun azimah fadhi'ah qata'at qulubuhum wa zahaqat laha arwahahum fa asbahu mauta la yura illa masakinuhum wa juthathuhum. Jadi disebutkan bahwasanya ini adalah suara gemuruh yang begitu dahsyat dan mengerikan, yang mampu memutuskan tali-tali jantung mereka, ya, dan merenggut nyawa-nyawa mereka sehingga mereka semuanya terkapar menjadi bangkai-bangkai yang mati. Ya. La yura illa masakinuhum wa juthathuhum. Tidak ada yang terlihat tersisa kecuali hanya tempat tinggal mereka dan jasad-jasad mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya. Begitulah yang menimpa kaum Tsamud. Ini disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di. Jadi barakallahu fikum, kengerian azab Allah bila telah ditimpakan kepada suatu kaum, maka tidak akan ada yang bisa menanggungnya. Orang-orang terdahulu bila durhaka kepada nabi mereka langsung dibayar cash oleh Allah, nggak pakai ditunda. Ya, disiksa itu hancur mereka secara keseluruhan tanpa ada yang hidup. Itu orang-orang terdahulu. Dan di antara kasih sayang Allah kepada umat ini tidak akan dibinasakan oleh Allah secara keseluruhan.
karena permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi bukan berarti azab Allah kepada orang-orang yang durhaka atau kepada orang-orang yang menyelisihi agamanya tidak terjadi pada umat ini. Terjadi. Namun Allah tidak membinasakan seluruh umat ini tanpa tersisa. Allah membinasakan sebagian kaum, sebagian tempat, sebagian wilayah, sebagian kampung, sebagian desa, sebagian negeri, terjadi pada umat ini. Ya. Makanya kita mendengar bagaimana kehancuran tempat-tempat tertentu karena siksa Allah tabaraka wa ta'ala sebab kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya. Di Indonesia saja ada beberapa tempat yang penduduk desanya habis semuanya karena bencana. Siksa Allah tabaraka wa ta'ala karena kemaksiatan desa tersebut. Ya. Daerah Banjarnegara sana pernah ada desa yang habis karena ditimbun oleh longsoran tanah. Terkenal desa itu sebagai tempat judi dan pelacuran. Na'udzubillahi min dzalik. Itu terjadi. Ya. Hanya saja yang tidak terjadi pada umat ini tidak akan dibinasakan oleh Allah secara total tanpa tersisa. Hanya pada umat-umat terdahulu. Namun Allah memberikan ujian bagi umat ini bahwa musibah mereka adalah pertikaian di antara mereka yang tidak diangkat oleh Allah sampai hari kiamat. Sehingga musuh mengalahkan mereka karena pertikaian-pertikaian tersebut. Taib. Kemudian Allah mengatakan tentang 'Ad, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin. Adapun kaum 'Ad yang menempati wilayah Hadramaut dari negeri Yaman, mereka dibinasakan oleh Allah karena mendustakan Nabi Hud birihin, dengan angin yang berhembus kencang, sarsarin. Ya. Sarsar ay qawiyatin syadidatil hubub, angin yang kuat dan sangat kencang berhembusnya. Laha sautun ablaghu min sautir ra'ad, angin yang berhembus kencang itu karena saking kencangnya hembusan angin itu sampai mengeluarkan suara yang lebih dahsyat daripada suara guntur. Suara guntur yang menggelegar itu kan mengerikan ya. Ini karena saking kencangnya bahkan lebih dahsyat dari suara guntur yang terjadi. Ya berarti berapa kencangnya angin ini? Nah, kita sudah pernah menyaksikan angin puting beliung ya. Bagaimana angin itu bisa mengangkat benda-benda yang berat sekalipun, bahkan pohon bisa tumbang, rumah bisa hancur. Ya. Ini angin yang berhembus kencang karena saking kencangnya mengeluarkan suara gemuruh yang lebih dahsyat daripada suara guntur. Ya. Atiyah, ya. Dengan angin yang sangat kencang dan berhembus kuat, atiyah. Kebanyakan dari ahli tafsir mengatakan atat ala khuzaniha. Angin ini tidak menghiraukan para penjaganya, karena angin ini murka dengan kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala terhadap kaum 'Ad yang durhaka terhadap Nabi mereka Hud alaihi salam. Sebagian ahli tafsir mengatakan atat ala 'Ad, angin ini ngamuk terhadap kaum 'Ad. Wazadat 'alal hadd, dan angin yang mengamuk ini
di atas batas standarnya. Jadi betul-betul menghabisi kaum Ma'ad sampai mereka binasa. Kama huwas sahih, sebagaimana inilah penafsiran yang sahih kata As-Sa'di rahimahullah. Jadi atiyah maksudnya angin yang mengamuk atas kaum Ma'ad sehingga melebihi batas standar angin yang mengamuk kencang. Ya, ini penafsiran yang sahih. Atat ala ad wa zadat ala al-hadd. Ini yang dipilih oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dari penafsirannya. Nah, sehingga kaum Ma'ad dibinasakan dengan angin yang berhembus kencang tersebut, yang mengeluarkan suara bahkan lebih dahsyat daripada suara guntur. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah menggerakkan angin tersebut kepada mereka selama 7 hari, selama 7 malam 8 hari. Sab'a layalin 7 malam, wa thamaniyata ayyam 8 hari, husuman, ya, secara berturut-turut. Jadi enggak dikelang-kelang. 7 hari itu berturut-turut. 7 malam 8 hari secara berturut-turut. Nahsan wa syarran fadhi'an alaihim fadammarathum wa ahlakatuhum. Ya, angin ini begitu ngeri dan dahsyat sehingga menghancurkan dan membinasakan mereka. Ya, angin kencang yang begitu dahsyat ngamuk kepada sebuah kaum, ya, karena saking ngerinya sampai mengeluarkan suara yang lebih dahsyat, yang lebih mengerikan daripada suara guntur dan gemuruh. Terjadi selama 7 malam 8 hari. Bagaimana kaum tersebut tidak akan hancur? Ya. Maka Allah katakan fataral qauma fiha sar'a. Maka engkau melihat kaum itu, yaitu kaum Ma'ad, pada kejadian tersebut sar'a, ai halka mauta, binasa dan menjadi bangkai mayat. Allah gambarkan ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seolah-olah mereka seperti a'jazu nakhlin, tungkul-tungkul korma, tungkul-tungkul batang korma. Apa tungkul gitu ya? Apa orang sini mengatakan? Bongkol. Bonggol. Jadi kayak misalnya batang kelapa yang sudah dipotong tinggal bonggolnya, ya. Ah, begitu. Ya. A'jazu nakhlin. Ya, bagian bawah dari batang korma yang tersisa. Khawiyah, yang telah binasa. Ka'annahum juzu'un nakhli allati qad quti'an ru'usuha al-khawiyah. Ya, seolah-olah mereka seperti batang-batang korma yang telah dipotong bagian atasnya yang sudah rusak. Ya. Ya, seperti bonggol-bonggol korma yang tersisa. Karena semuanya terkapar dalam keadaan sudah menjadi bangkai, mayat. Jadi seolah-olah mayat-mayat ini seperti bonggol-bonggol batang kurma. Ya, bagaimana enggak hancur? Ya, mungkin sudah tidak bisa dikenali. Sebab apa? Allah katakan di sini khawiyah, hancur, binasa, sudah dalam keadaan rusak. Ya, bisa jadi enggak dikenali lagi siapa ini fulan atau fulan atau fulan atau fulan. Sudah enggak dikenali. Karena sudah seperti bonggol-bonggol kurma yang rusak. Naam. As-saqit ba'duha ala ba'd, yang saling berguguran sebagiannya di atas yang lain. Taib. Inilah kengerian yang terjadi pada siksa-siksa kaum terdahulu.
Maka kata Allah selanjutnya, fahal tara lahum min baqiyah, apakah engkau melihat ada sisa di antara mereka itu? Ya. Ini memang pertanyaan, kata Syekh As-Sa'di, wa hadha istifham bima'na an-nafyil mutaqarrir. Pertanyaan ini maksudnya adalah peniadaan yang menjadi sebuah ketetapan. Artinya Allah tidak ingin bertanya di sini, tapi Allah ingin meniadakan keberadaan mereka, ingin mengukuhkan bahwa mereka semua hancur dan binasa. Ya, pertanyaan ini untuk mempertegas bahwa tidak ada yang tersisa. Ini nggak perlu dijawab, ya, karena siapapun yang membaca ayat ini yakin bahwa tidak akan mungkin ada yang tersisa di antara mereka. Nah, Tsamud disiksa oleh Allah, dihancurkan oleh Allah dengan suara gemuruh, ya, yang sangat dahsyat, sampai membuat tali-tali jantung mereka putus dan nyawa-nyawa mereka hilang. Sedangkan kaum 'Ad dengan angin yang berhembus kencang, karena saking kencangnya membuat mereka semua musnah dan tinggal tersisa hanya seperti bonggol-bonggol batang kurma yang rusak. Bahkan mayatnya tidak bisa dikenali kalau seperti ini. Nah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Kalau seandainya antum diberi kesempatan untuk melewati wilayah-wilayah ini, apa yang antum lakukan? Berwisata? Kalau sekarang apa yang terjadi? Mereka akan selfie di tempat itu. Hai guys, aku sedang di tempat kaum Tsamud nih, gitu ya. Na'udzubillah. Tempat-tempat seperti ini adalah tempat-tempat yang tidak pantas untuk kita kunjungi, tempat-tempat azab, bukan tempat wisata. Ya. Bahkan Nabi SAW mempercepat jalannya kalau melewati tempat-tempat tersebut. Ya. Sehingga kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari siksanya dan dari azabnya. Kita mengambil pelajaran apa yang telah menimpa mereka jangan sampai terjadi pada kita. Sekarang kabarnya ada paket umroh yang sengaja mendatangi tempat seperti itu. Iya, apa namanya ya kalau sekarang? Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini kadang tidak diperhatikan oleh banyak dari masyarakat kita, sehingga dia pikir tempat ini tempat wisata untuk refreshing. Justru ini tempat yang harus dihindari. Ya. Nah, paket umroh, ya, plus wisata Laut Mati misalnya. Laut Mati itu kan bekas tempat turunnya azab. Siapa? Tempatnya apa? Hah? Kaum Sodom, kaum Nabi Lut, yang dibinasakan oleh Allah karena perbuatan homoseksual dan lesbian, ya, penyimpangan seks, suka kepada sesama jenis. Kenapa jadi tempat wisata? Nah itu. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah ini untuk diambil pelajarannya, bukan untuk kita kemudian refreshing di tempat itu. Betapa matinya hati orang-orang yang melakukan hal tersebut.
Kalau peringatan-peringatan Allah yang begitu dahsyat tidak mampu menggugah hati mereka, merasa takut kepada Allah, apa yang bisa membuat mereka menjadi sadar dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, kemudian ayat yang selanjutnya, wa jaa fir'aunu wa man qablahu bil mu'tafikati wa man qablahu wal mu'tafikati bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatar rabiyah. Dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa kadzalika ghairu hataini al-ummataini at-taghiyataini Adin wa Thamud jaa ghairuhum minat tughatil utat. Maka demikian pula selain dari umat yang melampaui batas ini, yaitu Ad dan Thamud, datang pula yang selain mereka dari kaum-kaum yang melampaui batas. Di antaranya adalah Fir'aun dan pasukannya. Wa jaa Fir'aunu wa man qablahu, dan datang Fir'aun serta orang-orang yang sebelumnya. Naam, Fir'aun laknatullah alaih menempati negeri Mesir. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa Fir'aun ini bukan nama untuk satu orang dari penguasa Mesir, tapi Fir'aun ini adalah gelar. Ya. Jadi al-fara'inah, Fir'aun itu banyak. Tapi yang terjadi pada peristiwa Nabi Musa alaihissalam ini salah satu di antara mereka yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam yang diutus kepada mereka dan menempati wilayah Mesir, ya, yang dihuni oleh bangsa Kibt. Alladzi arsalallahu ilaihi abdahu wa rasulahu Musa alaihissalam, Musa bin Imran alaihissalam, wa arahu minal ayatil bayyinat ma tayaqqanu biha al-haq. Allah memperlihatkan kepadanya ayat-ayat yang nyata, yang terang, sehingga mereka bisa yakin dengannya terhadap kebenaran. Walakin jahadu wa kafaru zulman wa uluwa wa jaa man qablahu minal mukadzibin. Namun mereka itu durhaka dan ingkar karena zalim dan merasa tinggi, dan datang pula sebelum mereka orang-orang yang mendustakan. Naam. Dan kita tahu bagaimana dihancurkannya Fir'aun laknatullah alaih, ditenggelamkan oleh Allah di tengah Laut Merah sana, ya. Sehingga ketika dia akan tenggelam, dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Tapi sudah terlambat karena kematian sudah ada di hadapan matanya. Taubat itu diterima oleh Allah selama seseorang belum sampai pada kondisi kematian ada di hadapannya. Malam yugharghir. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan selama dia belum ghargharah. Ghargharah itu adalah kondisi di mana dia mengeluarkan suara, ya, seperti suara orang ngorok gitu. Ya, karena sudah sakaratul maut. Pernah lihat orang mau mati? Siapa yang sudah pernah menyaksikan di sini? Itu memang seperti orang ngorok, gitu. Dan matanya yang kelihatan hanya putihnya saja. Sakaratul maut.
Nah, kalau sudah dalam keadaan seperti itu, kalau seandainya dia ingin bertaubat, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah. Makanya kata Nabi, malam yugharghir, innallaha yakbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum dalam kondisi ghargharah, ya, nyawa sudah sampai di kerongkongannya, akan dicabut oleh Allah. Nah, dan kisah tentang bagaimana dihancurkannya Fir'aun ma'ruf sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim. Wal mu'tafikat, al mu'tafikat ay qura qaumi Lut. Al mu'tafikat yaitu kampung dari kaum Lut. Ya. Dihancurkan oleh Allah, ya, diangkat ke atas negerinya, kemudian dibalikkan dan dihujani dengan batu dan diturunkan air hujan yang menutupi mereka, menenggelamkan mereka. Sekarang menjadi laut mati. Nah, dan semuanya Allah katakan kesalahan mereka adalah seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Datang Fir'aun dan juga yang sebelumnya dari para pendusta yang mendustakan nabi-nabi mereka, serta al mu'tafikat yaitu negeri dari kaum Lut bil khati'ah dengan sebuah kesalahan besar. Ya, al khati'ah sebuah kesalahan besar. Apa kesalahan besar tersebut? Yaitu mereka mendustakan dakwah dari nabi-nabi mereka, ya, yang mengajak kepada tauhid dan meninggalkan syirik kepada selain Allah. Ya. Disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di bil khati'ah ay bil fi'lati taghiyah, dengan perbuatan yang melampaui batas. Wa hiya al-kufru wat takdzibu wal zulmu wal mu'anadah wa man dhamma ila dhalik min anwa'il fawahish wal fusuq. Yang dimaksud dengan perbuatan yang melampaui batas, dosa yang melampaui batas di sini yaitu kekafiran, pendustaan kepada nabi mereka, kezaliman, pembangkangan, serta perbuatan-perbuatan keji dan kefasikan yang tercampur dengan hal tersebut. Ya. Jadi lengkap kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka ini. Maka mereka dihancurkan oleh Allah dengan siksanya yang sangat dahsyat sebagaimana dalam ayat-ayat yang sudah kita baca. Ya. Oleh karena itu, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita jangan pernah merasa aman akan siksa Allah tabaraka wa ta'ala. Gak mungkinlah bahwa negeri kita, kampung kita, desa kita, tempat kita berdomisili akan dihancurkan oleh Allah. Sikap merasa aman ini adalah merupakan dosa besar. Ya, al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah adalah perbuatan dosa. Sebagaimana al-qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah, juga dosa besar. Maka seorang hamba harus pertengahan. Tidak boleh merasa aman dari makar Allah sehingga membuatnya berkelanjutan di dalam kelengahannya, keteledorannya, ya, dan juga kemaksiatan-kemaksiatannya. Dan juga tidak boleh merasa putus asa dari kasih sayang Allah yang membuatnya tenggelam di dalam keputusasaan. Ya. Maka harus pertengahan. Ya. Di sana ada harapan dan di sana ada rasa takut. Harapan akan rahmat Allah dan rasa takut dari azabnya. Nah, dan yang sering sekali membuat kita jatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan
Apakah al-qunut min rahmatillah, merasa putus asa dari rahmat Allah, atau al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah? Mana di antara keduanya yang sering membuat kita jatuh di dalam kemaksiatan-kemaksiatan? Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terlebih lagi, loh, saya maksiat kok nggak ada dampaknya. Ya. Nggak ada itu, nggak, malah saya kalau maksiat rezekinya nambah, bisa bersenang-senang, bisa happy-happy. Ya. Ini yang sering sekali membuat seorang hamba semakin larut di dalam pembangkangannya dan kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sama Allah dikasih umpan terus. Ya, terus lanjut gitu. Apa istilahnya? Istidraj. Ya, terus dilimpahkan oleh Allah berbagai nikmat sehingga dia terus larut di dalam kedurhakaannya dan pembangkangannya kepada Allah tabaraka wa taala. Wa numli lahum inna kaidi matin. Kata Allah, kami limpahkan kepada mereka, tapi ingat, sungguhnya tipu dayaku sangatlah kuat. Ya. Oleh karenanya, kalau kita berdosa, kalau kita bersalah, kalau kita melanggar agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada syariat yang tidak kita pedulikan, lalu kita diberi musibah oleh Allah, ditegur oleh Allah dengan sesuatu yang menyusahkan kita, menyulitkan kita, memberi tekanan di dalam hidup kita, bersyukurlah kepada Allah, karena berarti kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sadar. Yang bahaya itu apabila kita bermaksiat kepada Allah, kita melanggar agamanya, kita tidak peduli kepada syariatnya, tapi kita diberi kesenangan-kesenangan oleh Allah, enggak ditegur oleh Allah, tidak diberi musibah oleh Allah, terus lanjut. Ini yang bahaya. Berarti Allah ingin menyiksa kita di hari kiamat kelak dengan siksaan yang lebih berat. Ya, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Oleh karena itu, cobaan-cobaan dan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, yang bisa jadi merupakan siksa Allah yang Allah segerakan, itu menjadi pengingat bagi kita untuk kita bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga kita tidak larut di dalam kemaksiatan-kemaksiatan kita. Oleh karenanya, orang yang ingin dimuliakan oleh Allah, diturunkan oleh Allah musibahnya. Ya. Kadang kita salah kaprah di dalam memahami masalah ini. Kita menganggap Allah sayang sama kita kalau kita disenangkan oleh Allah. Ya enggak? Hidup kita senang, hidup kita lapang, hartanya nambah terus, walaupun maksiatnya lanjut. Berarti Allah senang, Allah ridha sama kita. Karena kita hidupnya selalu dipuaskan, disenangkan oleh Allah, cita-citanya selalu dipenuhi oleh Allah. Padahal kalau kita kembali kepada riwayat-riwayat hadis, tidak demikian. Apa salah satu tanda Allah mencintai seorang hamba? Kata Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, Allah mengujinya, Allah menurunkan bala kepadanya, petaka kepadanya. Faman radhiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukht. Barang siapa yang ridha dengan ujian Allah, maka dia akan mendapatkan ridhanya Allah. Dan barang siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah. Ya.
Makanya nabi-nabi dan rasul, orang-orang yang dicintai oleh Allah, ujiannya berat, musibahnya berat, karena mereka orang-orang yang disayangi dan dicintai oleh Allah. Karena musibah, ujian dan cobaan yang terjadi pada hidup mereka itu, dengannya Allah menginginkan untuk menghapuskan dosa mereka dan meninggikan derajat mereka. Jadi tanda sayangnya Allah bukan karena kita selalu disenangkan oleh Allah. Justru tanda sayangnya Allah ketika kita diuji dan dicoba oleh Allah. Maka tanda kekuatan iman seorang bisa bersenang-senang dengan ujian dan cobaan Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan. Billahi taufik. Naam. Fitnah akhir zaman yang seperti ini, kalau kita melihat akhir diadab semuanya. Nah sekarang ini fitnah akhir zaman itu semakin luar biasa. Contoh yang tadi sebutkan Ustaz, jenggot itu panjang itu makin bodoh, kemudian orang gila dianggap maling, kemudian yang terakhir ini bahkan surat Al-Baqarah itu, karena narasi-narasi mereka itu luar biasa. Kalau kita nggak punya ilmu bisa terperosok ke situ. Nah, kiatnya gimana Ustaz? Kita sebagai umat Islam yang notabene seperti kita ini minoritas, supaya membentengi diri kita supaya tidak terjerembab dalam kemaksiatan. Itu gimana Ustaz? Kiat-kiat yang paling aman. Kiat yang paling ampuh adalah menuntut ilmu. Itu langkah yang paling harus kita lakukan sebelum segala sesuatu. Menuntut ilmu agama. Karena itu yang akan memberitahu kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang benar, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, dan begitulah selanjutnya. Jadi langkah pertama membentengi diri dari berbagai kerusakan-kerusakan adalah dengan menuntut ilmu. Kita bisa mengatakan seperti tadi karena kita tahu ilmunya bahwa itu salah. Coba kalau nggak belajar, ya akan sama seperti mereka. Ya. Ada sebagian orang liberal yang mengatakan, untuk apa saya beriman kepada Tuhan yang kejam? Loh, buktinya apa? Lah itu sedikit-sedikit marah terus dihancurkan umatnya. Katanya gitu. Na'udzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya, Tuhan yang kejam katanya. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah menurunkan azabnya kepada suatu kaum kecuali karena kaum itu telah melampaui batas. Ya. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa rahmatku mendahului kemurkaanku. Kalau seandainya setiap kesalahan kita ini dibalas oleh Allah dengan siksanya, maka kita tidak akan ada di muka bumi ini. Kita akan hancur binasa. Nah, maka semuanya terjawab dengan ilmu. Maka barang siapa yang jauh dari ilmu, kehancuran akan datang kepadanya, dunia dan akhirat. Barakallahu fiik. Ya, tentunya ilmu yang diamalkan, ya, yang menjadi buah dalam bentuk ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, barakallahu fiik. Cuma ustadznya untuk mencari ustadznya juga, kan gitu. Oh. Ya tentu saja seperti yang sudah sering kita bahas, orang yang ingin mempelajari agama dia harus mencari orang yang memang ahli dalam agama tersebut dengan pemahaman yang lurus. Kenapa kita ngaji sunnah, ngaji salaf? Karena inilah yang benar. Ya. Maka sering sekali kita katakan bahwa kajian sunnah ini atau kajian salaf ini bukan kelompok, bukan golongan, tetapi kajian yang menisbatkan pemahamannya kepada generasi terbaik dari umat ini dalam memahami Islam.
Siapa mereka? Sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Ya. Oleh karenanya dalam pengajian-pengajian kita selalu dibawakan ayatnya, hadisnya, keterangan-keterangan ulama salaf, mulai dari masa sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, atau ulama-ulama sunnah yang berikutnya yang berjalan di atas jalan mereka. Ya. Karena kalau nggak kayak gitu, ya walaupun ustadznya kelihatan hafalannya Masya Allah, ya kan, tapi ngaco gitu, sembarangan, ya. Oleh karenanya muncullah penafsiran-penafsiran yang nyeleneh. Nah, ini larinya mau kemana? Ya. Sehingga menafsirkan surat atau ayat di dalam Al-Quran dengan sesuka hatinya. Nah, ya antum tahulah apa yang sedang heboh akhir-akhir ini, ya. Itu contoh. Oleh karena itu, barakallahu fiik, ya, seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu agama ini adalah agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Para ulama mengatakan di antara kasih sayang Allah kepada seorang hamba ketika orang itu Allah pertemukan kepada ulama us-sunnah. Gak semua orang loh dikasih jalan ini oleh Allah. Ada orang yang lebih dulu puluhan tahun ngajinya dibanding kita, tapi Allah tidak pertemukan kepadanya orang-orang yang mengajaknya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara benar. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah dimuliakan oleh Allah dengan dakwatus sunnah ini, maka tugas kita adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Itulah cara kita mensyukuri Allah pertemukan kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dulu. Ya, saya sudahi billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.